Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernahkah Anda merasa sibuk banget gitu ya, seharian kerja? Tapi pas akhir hari mikir sebenarnya apa sih dampak nyata dari semua kesibukan ini? Pertanyaan yang sering muncul kayaknya ya. Nah, hari ini kita mau bongkar nih pertanyaan kunci dari Peter Drucker di bab 3 buku klasiknya The Effective Executive. Pertanyaannya simpel tapi wah, nusuk banget. Apa yang bisa saya sumbangkan? Betul, Drucker bilang ini bukan sekedar pertanyaan biasa loh, ini fondasi utama efektivitas. Pondasi ya, kita akan telusuri nih, kenapa sih pergeseran fokus dari sekedar, katakanlah, kerja keras ke kontribusi ini bisa jadi pengubah permainan buat Anda? Ya, ini pergeseran cara pandang yang fundamental banget. Drucker itu ngelihat banyak orang, bahkan yang udah di level eksekutif, itu cara kerjanya masih pakai mentalitas istilahnya bawahan. Maksudnya gimana tuh mentalitas bawahan? Ya, fokusnya ke tugas yang dikasih, ke usaha yang dilakuin, ke wewenang yang dia punya, gitu. Oke, Tapi, mereka yang benar-benar efektif, kata Drucker, selalu mulai dari pertanyaan kontribusi tadi. Nah, fokus ini secara ajaib bisa ngangkat siapapun ke level manajemen puncak dalam cara berpikir, nggak peduli jabatan formalnya apa. wah menarik. Manajemen puncak dalam cara berpikir ya, bukan jabatan. Betul, misi kita hari ini yaitu membedah apa artinya ini secara praktis dan gimana Anda bisa coba terapkan. Oke, siap. Mari kita mulai dari pengamatan awal Drucker deh. Dia kan ngelihat banyak eksekutif itu fokusnya malah ke bawah ya. Sibuk sama usaha sendiri, otoritas formal, atau mikirin apa yang harusnya organisasi kasih ke mereka. Bener, dan itu jadi jebakan gitu. Jebakan yang bikin mereka kurang efektif. Mereka jadi kayak terperangkap dalam rutinitas, dalam mekanisme internal aja. Terus bedanya sama yang efektif gimana? Nah, Drucker mengkontraskannya dengan mereka yang orientasinya kontribusi. Orang-orang ini ngelihatnya keluar dan ke atas. Mikirnya, hasil apa sih yang diharapkan dari saya? Gimana caranya saya bisa kasih nilai tambal paling besar buat tujuan organisasi? Pertanyaan ini yang bedain antara cuma sibuk sama jadi efektif. Saya jadi ingat cerita soal konsultan manajemen senior itu. Dia punya kebiasaan unik ya. Oh, yang nanya ke eksekutif puncak itu? Iya. Nanya, Anda ngapain di sini? Kok bisa digaji? Gitu kan. Jawabannya katanya sering mengejutkan. Haha, iya, saya bisa bayangin. Banyak yang mungkin jawabnya deskripsi fungsi ya. Saya kepala departemen X. Atau, wah, yang lebih parah kayak catatan Anda tadi. Saya bawahi 850 orang. Nah, itu dia. Fokusnya ke input atau status kan? Betul. Konsultan itu bilang, jarang banget ada yang jawab fokus ke output atau kontribusi nyata. Misalnya, tugas saya mastiin manajer lini dapat info yang pas buat ambil keputusan. Atau saya tanggung jawab mikirin produk apa yang bakal dicari pelanggan tahun depan. Nah, itu kerasa banget bedanya kan? Beda banget. Yang satu ngomongin aktivitas dan posisi, yang satunya lagi ngomongin dampak dan nilai buat orang lain. Ini bukan cuma beda kata-kata loh, tapi beda orientasi kerja yang fundamental. Drucker nekanin, efektivitas itu lahirnya ya dari fokus ke output ini. Wah, ini langsung bikin mikir ya. Pertanyaan reflektif nih buat Anda yang dengerin. Saat ini, di peran Anda, fokus dominan Anda kemana arahnya? Lebih ke jalanin proses, ngelola tim, nyelesain daftar tugas? Atau lebih ke hasil akhir yang Anda bantu ciptakan buat orang lain. Entah itu kolega, pelanggan, atau organisasi secara keseluruhan. Iya, ini pertanyaan yang kayaknya perlu direnungkan sejenak ya. Betul. Nah, yang bikin gagasan Drucker ini makin kuat lagi, dia bilang kalau nanya apa kontribusi saya, itu bukan cuma soal ngarahin energi, tapi juga bisa ngebongkar potensi yang selama ini tersembunyi di kerjaan kita. Ini bagian yang menarik banget nih. Betul sekali. Kadang kita terlalu fokus sama, ya itu tadi, deskripsi kerja formal atau tugas rutin. Jadi nggak ngelihat peluang kontribusi yang lebih gede. Drucker punya contoh klasik soal ini. Yang direktur publikasi itu ya? Iya, di lembaga ilmiah pemerintah. Tulisannya itu dianggap kurang poles gitu, kurang profesional lah sama beberapa orang. Tapi dia efektif. Kok bisa? Nah, karena dia nanya, kontribusi utamanya apa sih? Jawabannya, narik minat ilmuwan muda berbakat biar mau gabung ke lembaga itu. Oh, jadi bukan soal tulisannya bagus secara teknis. Bukan itu fokus utamanya. Jadi, dia nulisnya bukan tentang sains yang kaku, tapi dia nulis untuk calon ilmuwan muda itu. Dia tonjolin isu-isu besar, tantangan menarik, bahkan kontroversi internal yang bikin ilmuwan muda mikir, wah ini tempat keren nih buat kerja. Terus pas dia diganti? Penggantinya penulis sains hebat. Publikasinya jadi kinclong banget, profesional. Tapi
Komunitas ilmiah di luar malah jadi nggak baca. Kenapa tuh? Karena si penulis baru ini fokusnya keindahan tulisan dia sendiri. Dia nulis ke arah komunitas ilmiah, bukan untuk mereka. Dia lupa kontribusi utama lembaga tadi, rekrutmen talenta. Jadi kontribusi direktur lama itu ya hasil nyata, aliran talenta baru, bukan sekedar tulisan bagus. Wah, contoh kuat banget ya. Gimana definisi kontribusi bisa jauh ngelampaui tugas formal. Ada lagi contoh lain yang dari perbankan itu juga menarik. Departemen yang dianggap biasa aja? Iya, yang wakil presiden departemen agensi di bank besar itu. Kerjaan departemen ini kan dasarnya administratif ya. Registrasi saham, kirim cek dividen, ya kerjaan clerical presisi tinggi gitulah. Dianggap penting, tapi yang nggak strategis. Sampai datang VP baru yang nanya. Pertanyaan kunci itu, kontribusi potensial departemen ini apa? Dia terus sadar pas lagi ngerjain tugas administratif itu, stafnya kan interaksi langsung sama eksekutif keuangan senior dari perusahaan klien. Orang-orang ini kan pengambil keputusan penting buat layanan bank lain, deposito gede, pinjaman korporat, manajemen investasi. Aha, jadi dari yang tadinya cuma fokus ke akurasi sama efisiensi internal, Departemen agensi ini diubah jadi salah satu mesin pemasaran paling efektif buat semua layanan bank. Cuma gara-gara ada pergeseran fokus. Dari sekedar jalanin tugas, jadi nyari potensi kontribusi. Potensinya udah ada di situ, ngumpet di balik rutinitas, tapi baru kelihatan pas pertanyaan yang tepat diajuin. ini benar-benar bikin melek ya. Pertanyaan reflektif lagi nih buat Anda. Di peran Anda sekarang, ada nggak sih potensi kontribusi yang lebih besar, yang mungkin selama ini kelewat? Mungkin ngumpet di balik tugas rutin, atau kehalang sama cara pandang lama tentang apa yang seharusnya Anda kerjain? Perlu dicari tahu tuh. Oke, setelah kita paham kenapa fokus kontribusi ini penting banget dan gimana dia bisa buka potensi, Drucker nggak berhenti di situ. Dia pecah lagi jadi 3 arena atau dimensi kunci, tempat kontribusi ini harus nyata. Biar lebih konkret gitu ya. Lingkungan, pangsa pasar. Kalau di rumah sakit, ya jumlah pasien sembuh, kualitas perawatan. Drucker nyebutnya kayak kalori buat organisasi. Tanpa ini, organisasi nggak bisa hidup. Tapi tadi contoh VP Bank, hasil langsung aja bisa ambigu ya kalau nggak didefinisikan benar. Bisa aja hasilnya cuma diukur dari efisiensi internal, padahal ada potensi hasil langsung yang jauh lebih gede. Tepat. Dan ambiguitas ini bahaya. Drucker nyontohin maskapai penerbangan nasional Inggris zaman dulu. Mereka kejepit antara 3 tujuan hasil langsung yang saling nabrak. Jadi bisnis untung, jadi alat kebijakan negara, sama dukung industri pesawat domestik. Hasilnya? Nggak ada yang maksimal ya? Ya gitu. Mereka nggak unggul di ketiga area itu karena nggak jelas mana hasil langsung yang paling utama. Jadi hasil langsung itu vital, tapi butuh kejelasan. Oke, hasil langsung itu fondasi. Dimensi kedua apa? Kedua, membangun dan negasin lagi komitmen pada nilai. Ini kayak vitamin dan mineral buat organisasi. Nilai-nilai ini jadi perekat sosial, pemberi arah jangka panjang, jawaban atas pertanyaan, kita ini perjuangin apa sih bareng-bareng? Tanpa nilai yang jelas dan dihidupi, organisasi bisa kehilangan jiwa dan arah strategisnya. Contoh klasiknya mungkin komitmen Sears Roebuck dulu ya, ke keluarga Amerika sebagai pelanggan inti mereka. Katanya itu ngebimbing banyak keputusan mereka. Benar. Nilai itu ngasih mereka identitas kuat pada masanya. Tapi ya kayak hasil langsung tadi, nilai juga bisa ambigu atau malah konflik. Drucker kasih contoh Departemen Pertanian AS yang secara historis punya dilema nilai. Gimana tuh dilemanya? Di satu sisi mereka dorong produktivitas maksimal yang arahnya ke agribisnis besar. Tapi di sisi lain, mereka pengen pertahanin citra pertanian keluarga yang kecil dan tradisional. Nah, konflik nilai ini bikin kebijakan mereka sering nggak konsisten. Menarik. Jadi hasil langsung dan nilai itu 2 pilar. Terus yang ketiga yang katanya sering kelewat. Dimensi ketiga adalah pengembangan manusia buat masa depan. Ini soal nyiapin organisasi buat besok dengan ngebangun orang-orangnya hari ini. Ngembangin talenta, nyiapin suksesi kepemimpinan, nanemin keahlian baru. Organisasi yang cuma fokus pertahanin kinerja hari ini, kata Drucker, pasti bakal ketinggalan dan nggak bisa adaptasi. Terus gimana fokus ke kontribusi bisa otomatis dorong pengembangan manusia? Kedengarannya kayak 2 hal beda. Nah justru di situ kerennya pendekatan Drucker. Waktu seorang eksekutif atau siapapun lah fokus ke kontribusi yang dibutuhin, dia secara alami bakal netapin standar kinerja yang tinggi.
Standar ini bukan berdasarkan selera pribadi, tapi berdasarkan tuntutan tugas buat nyampein kontribusi itu. Nah, standar tinggi inilah yang jadi alat pengembangan paling efektif. Jadi orang-orang ketantang gitu ya? Betul, orang-orang bawahan, rekan, bahkan atasan jadi ketantang buat tumbuh dan ngembangin kapabilitas mereka demi memenuhi standar kontribusi itu. Kayak contoh perawat Brian yang fenomenal itu ya. Dia bukan atasan, tapi pertanyaannya, apa kita udah lakuin yang terbaik buat pasien ini? Jadi standar yang ngangkat kinerja semua orang. Persis. Pertanyaan itu yang fokusnya ke kontribusi tertinggi, yaitu kesejahteraan pasien, jadi aturan perawat Brian. Standar ini terus hidup dan nuntut keunggulan dari rekan-rekannya, bahkan lama setelah dia nggak ada. Ini pengembangan manusia yang organik, lahir dari komitmen ke kontribusi, bukan cuma program pelatihan formal. Jadi, 3 dimensi ini hasil langsung yang jelas, nilai yang dipegang teguh, sama pengembangan manusia buat masa depan. Ini arena di mana fokus kontribusi harus diwujudkan ya. Pertanyaannya jadi, gimana saya bisa kontribusi di 3 area ini dalam peran saya? Nah, itu pertanyaan penting buat refleksi pribadi. Sekarang, mari kita bawa ke level yang lebih praktis lagi. Gimana fokus kontribusi ini benar-benar ngebantu di situasi kerja nyata? Misalnya pas orang pindah jabatan baru, atau pas kerja jadi spesialis yang teknis banget. Nah, ini situasi di mana fokus kontribusi jadi krusial banget. Pas pindah ke posisi baru, apalagi yang lebih senior, godaan gedenya itu ya nerusin apa yang bikin kita sukses di posisi lama. Padahal Kontribusi yang diharapkan beda ya. hampir pasti beda. Contohnya Robert McNamara tadi, dari jagoan analisis internal di Ford, tiba-tiba jadi Menteri Pertahanan. Itu lompatan besar banget. Betul. Di Ford, kontribusinya mungkin banyak di efisiensi internal. Tapi sebagai Menteri Pertahanan, dia sadar kontribusi utamanya juga nyakup bangun hubungan efektif sama Kongres, sesuatu yang mungkin baru dan gak nyaman buat dia, tapi mutlak perlu buat suksesin misinya. Semakin tinggi posisi, kata Drucker, semakin besar porsi kontribusi yang sifatnya eksternal. Berhubungan sama pihak luar ya. Iya, sama pemangku kepentingan di luar struktur komando langsung. Sebaliknya, Drucker juga kritik pemimpin yang terlalu fokus ke dalam pas harusnya ngelihat keluar. Oh iya? Contohnya? Dia nyontohin beberapa presiden universitas di zamannya yang sibuk banget sama urusan administrasi internal, ngurusin dana, sampai lupa sama pelanggan utama mereka, yaitu mahasiswa. Mereka gagal lihat kalau kontribusi unik mereka di puncak itu yang ngejembatani universitas sama kebutuhan dan aspirasi generasi muda yang mereka layani. Oke, itu untuk yang pindah peran. Terus gimana sama para spesialis yang punya keahlian dalam banget di satu bidang, tapi outputnya mungkin cuma sepotong kecil dari gambaran gede? Kayak data scientist, insinyur, akuntan gitu. Ini poin yang relevan banget di zaman spesialisasi kayak sekarang. Drucker negasin tujuannya bukan maksa spesialis jadi generalis dangkal ya. Tapi? Tujuannya bikin spesialis itu efektif dalam kontribusinya. Caranya? Dengan nanamin tanggung jawab ke si spesialis buat mikirin pengguna outputnya. Maksudnya si spesialis harus nanya. Siapa sih yang bakal pakai hasil kerja saya? Apa yang perlu mereka tahu dan paham biar potongan pengetahuan saya ini bisa berguna buat mereka? Formatnya gimana? Kapan butuhnya? Nah, tanggung jawab buat bikin pengetahuannya nyambung dan bermanfaat itu ada di si spesialis. Contoh akuntan biaya tadi misalnya, kalau dia proaktif nanya ke manajer pabrik, info biaya apa yang paling Anda butuhin buat ngelola operasional, dia mungkin bakal nyajiin data yang beda dari laporan standar akuntansi biasa. Nggak bakal jadi obat kalau nggak bisa diterjemahin ke bahasa yang dimengerti tim klinis sama regulator. Spesialis yang efektif itu ya mereka yang mau dan mampu jembatanin dunianya sama dunia pengguna hasil kerjanya. Drucker bahkan punya definisi menarik soal generalis jati, bukan orang yang tahu banyak hal di permukaan, Bukan. melainkan seorang spesialis yang mampu hubungin keahliannya yang dalam itu sama konteks yang lebih luas. Dia paham gimana potongannya itu kontribusi ke keseluruhan, dan dia paham kebutuhan serta bahasa orang lain di bidang beda. Ini, kata Drucker, penangkal arogansi kaum terpelajar. Sikap ngerasa paling tahu itu ya? Iya, yang justru bikin pengetahuan jadi mandul. Oke, pertanyaan reflektif lagi nih buat Anda. Sebagai spesialis, dan kita semua kan spesialis ya dalam kadar tertentu, seberapa aktif Anda usaha buat pahami kebutuhan pengguna hasil kerja Anda? Gimana caranya bikin potongan kontribusi Anda lebih gampang diakses dan lebih berdampak buat mereka? Pertanyaan bagus itu.
Satu area lagi nih yang sering jadi sumber masalah di tempat kerja. Hubungan antar manusia. Kita sering mikir ini soal cocok-cocokan kepribadian atau bakat sosial gitu kan? Tapi, menariknya, Drucker lagi-lagi naitinnya ke fokus kontribusi. Nah, justru ini salah satu argumen terkuat Drucker. Dia bilang, fondasi hubungan kerja yang sehat sekaligus produktif itu bukan sekedar basa-basi atau kesamaan hobi loh. Terus apa dong? Fondasinya itu fokus bersama pada kontribusi terhadap tugas. Hubungan yang cuma hangat tapi nggak ngasilin apa-apa itu semu dalam konteks kerja. Sebaliknya, hubungan yang dibangun di atas usaha bareng buat capai kontribusi nyata, itu bisa menolerir beda gaya, bahkan sesekali gesekan. Dia nyontohin tokoh-tokoh pemimpin yang beda banget kepribadiannya ya. Kayak Jenderal Marshall yang pendiam, atau Alfred Sloan yang formal, tapi semuanya efektif bangun tim. Kenapa? Karena fokusnya ke kontribusi tadi, dan fokus ke kontribusi ini, menurut Drucker, secara otomatis memenuhi 4 syarat kunci buat hubungan manusia yang efektif di tempat kerja. Pertama, Komunikasi. kita sering dengar kan keluhan komunikasi dari atas ke bawah macet. Iya, pesan sering hilang di tengah jalan atau disalahartikan. Nah, Drucker saranin komunikasi dimulai dari bawah ke atas, atau setidaknya 2 arah, yang dipicu fokus kontribusi. Waktu atasan rutin nanya ke bawahan, kontribusi apa yang jadi fokus kamu, hambatannya apa, bantuan apa yang kamu butuh dari saya. Ini ngebuka dialog yang jujur soal realitas kerja. Bawahan jadi merasa didengar ya? Betul, dan atasan dapat info akurat, fokusnya ke kontribusi bareng bukan cuma perintah satu arah. Oke, jadi fokus kontribusi bisa balikin arah komunikasi jadi lebih efektif. Yang kedua? Kedua, kerja tim. Di dunia kerja modern yang kompleks ini, tugas penting jarang bisa selesai sama satu orang atau satu departemen aja kan. Perlu kolaborasi lintas fungsi, tim yang terbentuk fleksibel ngikutin logika tugas. Kayak tim medis di rumah sakit tadi, atau tim proyek ya? Tepat. Waktu Anda nanya, siapa yang perlu pakai hasil kerja saya biar efektif? Anda otomatis ngidentifikasi rekan kerja di unit lain yang jadi mitra penting. Fokus ke kontribusi bersama ini dorong terbentuknya kerja tim yang cair dan spontan, ngelampaui sekat-sekat formal organisasi. Keren. Ketiga, gimana kontribusi micu pengembangan diri? Secara langsung, waktu Anda nanya ke diri sendiri, kontribusi terpenting apa yang bisa saya kasih? Anda pasti lanjut nanya apa yang perlu saya pelajari, skill apa yang harus diasah, kekuatan mana yang harus dipakai, standar apa yang harus dicapai. Jadi, orientasi ke kontribusi jadi mesin pendorong pengembangan diri yang paling relevan dan terarah. Dan yang keempat, ini nyambung banget sama poin sebelumnya, soal pengembangan orang lain. Tuntutan kontribusi, kayak perawat Brian tadi, dia nantang orang lain buat ngeluarin potensi terbaik mereka. Ini pengembangan yang paling autentik, karena didorong kebutuhan kinerja nyata, bukan sekadar program HR. Luar biasa ya. Gimana satu pertanyaan kunci ini, apa yang bisa saya sumbangkan, ternyata implikasinya luas banget. Dari efektivitas pribadi sampai kualitas hubungan kerja dan pengembangan talenta. Tepat sekali. Fokus pada kontribusi ini bukan sekadar teknik manajemen loh, tapi sebuah disiplin berpikir, sebuah etos kerja. Ini cara buat mastiin energi kita itu kepake buat hal yang benar-benar penting dan ngasilin dampak. Bukan cuma sibuk doang. Ini yang nyambungin kerja keras individu sama pencapaian kolektif organisasi. Jadi rangkuman dari penelusuran kita di bab 3 Drucker ini kuat banget ya. Kalau Anda mau jadi lebih efektif, mulailah dengan mengubah pertanyaan Anda. Bukan apa tugas saya, tapi apa kontribusi unik dan paling berharga yang bisa saya kasih di situasi ini. Dan menariknya, dengan fokus keluar ke kontribusi ini, kita justru numbuhin diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Ini pergeseran paradigma yang kuat. Dari sekedar pekerja jadi pencipta nilai. Sebagai penutup nih, kami mau tinggalin Anda dengan satu tantangan pemikiran buat dibawa pulang, mungkin buat dicoba minggu ini di tengah kesibukan Anda. Apa tuh tantangannya? Coba deh identifikasi satu aja kontribusi kunci yang bisa Anda fokuskan. Sesuatu yang kalau Anda berhasil lakuin dengan baik, bakal kasih dampak paling signifikan buat tim atau organisasi Anda. Bukan yang paling urgent atau paling gampang ya, tapi yang paling berdampak. Menarik. Fokus ke dampak, bukan kesibukan. Betul. Pikirkan itu. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.